Memang kita fokusnya itu untuk ningkatin awareness terkait dengan literasi gitu, supaya orang-orang di sekitar kita itu lebih suka baca gitu, baca buku gitu di Kemendikbud waktu itu. Dan setelah masa kepengurusan kita di Brizon itu selesai, kita mikir kayak enaknya bikin apa ya, karena waktu itu masih umur 20-an kan. Nanti 1 jam berikutnya kita isi dengan kegiatan networking gitu, bisa kencan buta dengan buku, atau misalnya sharing soal buku. Misalnya nih penerbit A gitu ya, dia mau ada penulis yang mau launching buku, yaudah kita kolaborasi, nanti kita coba nih kamu kelarin dulu nih buku ini gitu kan, untuk nge-challenge dia juga buat konsisten baca kan, dan ternyata keterusan gitu, dan itu ada beberapa orang yang kayak gitu. Walaupun masih muda, tetapi tidak membatasi diri untuk tetap menginspirasi, apalagi dalam hal membangkitkan literasi. Selanjutnya kali ini bersama gue Leon Wichal, dan saat ini gue udah duduk bareng Fatra Rizko selaku co-founder dari komunitas Kumpul Baca. Selamat sore Kak Iko. Sore. Gimana nih kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. By the way, thank you banget udah datang nih ke podcast Soan Tete. Seneng banget sih diundang sini. Aku yang thank you banget nih Kak. Kak, by the way, Kak Iko ini kan selaku co-founder dari komunitas Kumpul Baca. Benar. Nah, sebenarnya itu komunitas apa sih Kak? Komunitas Kumpul Baca itu sebenarnya bisa kita bilang adalah komunitas membaca. Yang memang kita fokusnya itu untuk ningkatin awareness terkait dengan literasi gitu, supaya orang-orang di sekitar kita itu lebih suka baca gitu, baca buku. Dan kita pun nggak membatasi nih buku apa yang dibaca, mau fiksi, non fiksi, mau dia sejarah, apapun itu kita persilakan gitu. Dan kita punya hashtag namanya Sejam Membaca. Jadi kita mengajak orang-orang untuk at least sehari itu meluangkan waktu 1 jam buat baca buku gitu. Oke, apa yang melatar belakangi Kak Iko waktu itu mendirikan komunitas Kumpul Baca? Kenapa harus membaca? Kenapa nggak gerakan yang lain gitu? Sebenarnya waktu itu tercetusnya adalah ketika kita founding team itu ada 4 orang, dan sebelum Kumpul Baca kita ikut komunitas bahasa Inggris namanya Brizon gitu di Kemendikbud waktu itu. Dan setelah masa kepengurusan kita di Brizon itu selesai, kita mikir kayak enaknya bikin apa ya, karena waktu itu masih umur 20-an kan, jadi semangat buat berkomunitasnya masih tinggi gitu. Jadi yaudah kita akhirnya memutuskan untuk komunitas baca, karena memang semuanya pada suka baca nih ber-4 orang ini gitu. Dan dari situ tercetuslah Kumpul Baca gitu. Dan itu sebenarnya namanya pun kayak simple aja, apa ya, yang simple aja deh, mudah diingat gitu. Oke, sebenarnya tujuan awal waktu mendirikan komunitas Kumpul Baca tuh apa sih? Apakah pengen ngajakin orang-orang yang jarang baca jadi suka baca, atau gimana nih? Nah, sebenarnya awal itu kita nggak langsung ujuk-ujuk, oh kita pengen menggaungkan literasi gitu, enggak. Jadi awalnya itu yang penting ketika kita ngumpul bareng teman, ada hal positif yang kita lakuin gitu, itu baca buku. Kan biasanya kalau hangout sama teman-teman tuh mungkin main handphone. Nah, kita menghindari hal-hal kayak gitu ya. Kita mau coba untuk at least 1 jam pas kita lagi hangout, baca buku deh, ada yang bisa kita ambil kan positifnya gitu. Baru nanti setelah 1 jam boleh nih sesi bebas ngobrol. Nah, sesimpel itu tadinya, tapi ternyata menjadi sebuah gerakan yang kita lakukan sampai sekarang kayak gitu. Yang berlanjut yang sampai sekarang ya? Betul. Oke, dari awal didirikan itu kan tahun 2019 ya kalau nggak salah. Betul. Dari 2019 sampai sekarang sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Nah, ada nggak sih kendala di awal waktu mendirikan itu? Apa aja sih kendalanya? Apa kesulitan mencari anggotanya? Dan sampai sekarang nih, antusiasme masyarakat khususnya di Jakarta tuh gimana terhadap komunitas yang Kak Iko dirikan? Kalau kendala ada banget ya di awal, karena kita nggak punya background sebagai founder komunitas sebelumnya. Kita nggak punya background sebagai bookstagram atau book influencer. Jadi benar-benar kita kayak orang biasa yang mau coba untuk bikin komunitas gitu. Masalahnya adalah kita nggak tahu nih siapa yang mau kita ajak gitu awalnya. Jadi kita nggak tahu masanya siapa yang mau kita targetin. Tapi kita mulai dengan orang yang terdekat dulu. Jadi caring satunya, oh teman-teman kita yang di sini, atau saudara kita yang memang suka baca kita undang gitu. Nah, dari situ muncul kan, maksudnya setiap orang yang kita undang pasti punya circle lain, karena itu mereka diajak lagi gitu sih. Itu kendala paling awal. Sama mungkin konsisten ya, karena
kadang kita merasa kayak di awal-awal menggebu-gebu, tapi pas di 3 bulan, 4 bulan gitu kita ngeliat performanya kok yang dikit, yang datang kok nggak konsisten sama banyak gitu kan. Nah itu pasti ada kayak gejolak bosen atau misalnya pesimis gitu-gitu sih. Tapi memang karena dukungan dari yang sekitar, jadi lebih bisa terselesaikan lah, maksudnya perasaan-perasaan kayak gitu. Cara kayak Eko waktu itu menyelesaikan kendala seperti itu gimana? Yang ada anggotanya merasa bosan dan seperti gimana gitu, cara ngatasinya itu waktu itu Kak Eko membangkitkan semangat mereka tuh kayak gimana sih? Kalau dulu itu pas awal-awal kita belum buka relawan untuk ada timnya siapa aja gitu. Karena waktu awal-awal itu tahun pertama kita fokus di 4 orang foundernya ini dulu. Jadi masing-masing punya tugas, ada yang handle sosmed, ada yang handle projectnya, ada yang handle mungkin partnership gitu kan dan lain-lain. Jadi ya kita menyemangati berempat orang ini gitu. Oh, jadi saling nyemangatin ya. Saling nyemangatin gitu. Jadi kalau pas lagi ada yang down ya diingetin gitu. Oh pernah tuh ngerasa down tuh foundernya ini? Pasti sih salah satu kan, atau salah 2 atau salah 1 gitu. Jadi yang sisanya yang masih on fire, nah itu tugasnya. Tapi kan nanti saling mengingatkan aja sih intinya gitu. Oke. Nah tadi Kak Iko mention di awal bahwa ada gerakan atau campaign namanya Sejam Membaca, itu campaign apa sih Kak? Sebenarnya Sejam Membaca itu ajakan atau gerakan yang kita usung di awal Kumpul Baca untuk ngajakin orang-orang buat baca buku at least 1 hari itu 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena menurut kita waktu yang pas lah, cukup gitu. Karena kalau misalnya kita compare untuk buka handphone atau buka sosmed kan mungkin bisa lebih dari 1 jam ya, 2 jam, 3 jam gitu. Tapi bisa nggak sih kayak 1 jam aja kita stay di depan buku baca. Nah itu kita menghimbau orang-orang untuk melakukan itu setiap hari gitu. Jadi dengan waktu yang mungkin 60 menit kan mungkin nggak kerasa lama ya. Jadi hopefully ada yang dibaca lah gitu. Dan antusiasme masyarakat sendiri terhadap campaign yang Kakak buat Sejam Membaca gimana tuh? Dilihat dari media sosial atau media lainnya tuh kayak gimana antusiasme mereka? Kalau antusias semakin kesini karena kita udah 5 tahun ya jalan, jadi makin kelihatan gitu semangat orang-orang karena udah gaungnya udah mulai terdengar di banyak tempat gitu. Jadi kalau kita ngeliat tiap hari pasti ada yang nge-tag Instagram kita, orang-orang lagi fotoin bukunya, terus ada hashtag Sejam Membacanya di captionnya. Itu di mana? Di IGS atau di feed? IG story juga, IG feed juga gitu. Jadi kayak kita terharu aja gitu, misalnya secara organik bisa growing seperti itu tanpa harus kita ingetin tiap hari gitu. Jadi itu beneran nggak ada iming-iming hadiah atau gimana gitu? Kan ada tuh gerakan ini, terus habis itu ketika udah upload atau posting itu ada hadiah gitu. Kalau untuk giveaway biasanya kita ada 1 bulan sekali, tapi kan nggak yang dalam 1 bulan 30 hari kita ngadain kan, mungkin cuma 2 minggu. Tapi abis itu teman-teman baca itu tetap konsisten menyuarakan Sejam Membaca tanpa harus kita suruh terus gitu. Itu yang bikin kita seneng sih, kayak dia tumbuhnya itu secara organik gitu. Sebenarnya target dari campaign si Sejam Membaca ini siapa sih Kak? Maksudnya apakah orang tua atau anak-anak muda atau bahkan anak-anak kecil yang lagi belajar membaca Kak? Kalau di awal itu sebenarnya kita nargetin memang milenial sama Gen Z, tapi semakin kesini Kumpul Baca itu kayak bisa didatengin sama yang anak-anak SD. Jadi ada ibu-ibunya yang ikut terus ngajakin anaknya, atau misalnya kakek-kakek gitu itu datang ke kita gitu untuk sekedar baca bareng sama Kumpul Baca gitu. Jadi kalau tadinya kita cuma menyasar 2 generasi itu, kalau sekarang kita lebih general lebih general, lebih membuka ke semua aja lah. Yang penting orang itu datang punya niat buat baca bareng gitu. Oke. Kegiatan rutinnya tuh ngapain Kak? Dan setiap kapan aja tuh? Kalau kegiatan rutin untuk sekarang itu kita sebulan 2 kali. Jadi biasanya kita selang-seling nih. Kalau di week 1 berarti pertemuan berikutnya di week 3 gitu. Dan selanjutnya gitu. Nah, setiap pertemuan kita 2 jam. Jadi 1 jam pertama itu Sejam Membaca dulu. Jadi baca sendiri-sendiri nih, misalnya di Taman Ismail Marzuki atau misalnya di lapangan Banteng gitu. Ya udah pilih spot mana, baca aja dulu sejam sendiri-sendiri, diem-dieman kan gitu. Nanti 1 jam berikutnya kita isi dengan kegiatan networking gitu. Bisa kencan buta dengan buku, atau misalnya sharing soal buku, bedah buku, game literasi dan lain-lain gitu. Karena kita merasa kan kita komunitas baca ya. Jadi kita harus mengeluarkan segala macam cara untuk
apa ya, bikin orang tuh suka baca ya, salah satunya dengan kegiatan-kegiatan networking tadi gitu. Oke, bentar, aku tertarik yang dengan istilah kencan buta dengan Iya. buku tadi. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi kencan buta dengan buku itu sebenarnya kita mengadopsi dengan kencan buta orang gitu ya maksudnya. Oke. Nah, jadi biasanya kita bikin grup gitu. Jadi ada 2 orang hadap-hadapan gitu. Mereka udah masing-masing bawa buku sendiri-sendiri dari rumah gitu. Tapi bukunya disampul sama koran. Jadi nggak ngerti ini covernya apa. Terus pas di tempat, ya udah tukeran nih. Misalnya aku ngasih buku ke kamu, nah kamu ngasih buku aku, tapi kita nggak tahu kan judulnya apa. Nah itu nanti pas di tempat itu dibuka bukunya apa gitu. Konsepnya gitu. Tapi memang kita udah infoin jauh-jauh hari. Jadi mereka udah persiapan dulu. Oke. Maksudnya perjodohan 2 orang ini tadi atau cuma tukeran bukunya doang nih? Tukeran buku, esensinya? terus bukunya boleh dibawa pulang gitu. Jadi boleh buku baru, boleh buku yang udah pernah pre-love, dibaca, ya gitu boleh. Oke, Kak, waktu kegiatan itu apakah komunitas kumpul baca menyediakan buku-bukunya atau mereka wajib membawa buku sendiri-sendiri untuk dibaca? Kalau kumpul baca sendiri kita nggak menyediakan karena memang kita nggak punya inventory dan lain-lain ya. Jadi kita Basecamp juga belum ada berarti ya? Ya kita nggak punya basecamp gitu karena kan jadi kita menghimbau teman-teman baca ini bawa buku sendiri-sendiri gitu. Jadi kan biar mereka leluasa nih mau bawa buku yang sedang mereka baca atau yang mereka sukai gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada nih kakek-kakek atau misalnya ada orang yang usianya tidak masuk atau yang bukunya di usia mereka tuh tidak ada, nah dari komunitas kumpul baca sendiri gimana tuh? Kalau dari ngelihat peserta yang hadir dari usia, sebenarnya kita memperbolehkan siapa aja buat join sih gitu. Kalau buku, balik lagi tadi tergantung mereka mau bawa buku apa sih ke kita gitu. Mau buku soal kumpulan puisi, cerpen, buku mungkin sastra lama gitu. Bebas ya berarti ya? Iya bebas. Kita membebaskan. Oke. Kayak kok selama ini proses partnership atau fundraising dari komunitas kumpul baca sendiri gimana sih, Kak? Ketika misalnya berkegiatan, terus proses kerjasama atau mungkin membutuhkan dana untuk komunitas kumpul baca ini berkegiatan itu kayak gimana sih? Kalau kegiatan atau mungkin kolaborasinya dulu ya. Kalau kolaborasi biasanya kita ngadain kegiatan itu yang melibatkan teman-teman penerbit atau teman-teman komunitas lain gitu. Jadi misalnya nih penerbit A gitu ya, dia mau ada penulis yang mau launching buku, yaudah kita kolaborasi, nanti kita bawa masa dari kumpul baca, terus penulis dari si penerbit tersebut, ya udah dia bedah buku dan sharing buku apa sih yang dia barusan launching gitu. Dan itu free ya? Free gitu. Jadi tapi biasanya kita dari penerbit pun dia akan kayak ngasih entah mungkin dari sisi diskon bukunya, jadi lebih murah, jadi biar banyak yang beli atau kayak giveaway gitu. Giveaway bukunya gitu ya. Jadi bisa mengundang masa lebih banyak gitu. Nah, kalau untuk kegiatan yang membutuhkan dana sih biasanya kita lebih ke cari donatur gitu, donatur individu atau partnership lagi sama pihak yang memang sifatnya dia komersil kayak penerbit gitu. Jadi supaya karena kita juga nggak punya nggak punya donatur tetap lah ya. Nggak punya donatur tetap, nggak punya karena kan kita komunitas ya. Jadi memang nggak profit oriented gitu. Jadi ya sebatas ngadain kegiatan sosial aja tanpa berharap ada income memang gitu. Oke, Kak Iko nih sekarang kan kesibukannya juga sebagai karyawan swasta lah ya di suatu startup. Nah, gimana cara Kak Iko membagi waktu nih antara pekerjaan dengan ngurusin komunitas kumpul baca ini? Ngurusin, karena beruntungnya kalau untuk 3 tahun terakhir kita udah open rekrutmen buat relawan, jadi udah ada yang bantuin. Jadi nggak 4 orang aja nih yang ngerjain, jadi ada yang ngerjain sosmednya, ngerjain desain, ngerjain agenda tiap pertemuan, terus ada yang ngerjain bagian partnership. Nah dari situ sebenarnya kita udah terbantu sekali nih untuk menjalankan kumpul baca gitu. Jadi udah bisa bagi waktu nih antara yang mungkin sifatnya kerjaan sama yang komunitas gitu. Oke, Kak boleh ceritain dong pengalaman Kak Iko selama membersamai komunitas kumpul baca, ada nggak sih hal yang paling memorable yang mungkin sampai sekarang susah buat dilupain, Kak? Kalau memorable mungkin lebih ke, jadi teman-teman yang circle kita itu banyak yang sebenarnya nggak suka baca karena mereka nggak suka berlama-lama di depan tulisan buku gitu ya. Tapi pas datang ke kumpul baca, mereka jadi punya intensi buat baca gitu karena ngeliatin atmosfernya gitu kan, orang-orang baca. Nah itu
ada case di beberapa teman dan akhirnya sekarang dia jadi suka baca gitu. Tapi memang di awal Oke, kok melihat perubahan itu ya berarti? melihat perubahan. Oke. Jadi karena dia konsisten datang, terus awalnya memang kita nggak langsung kasih buku yang tebal gitu. Jadi kita rekomendasikan buku-buku yang mungkin tipis di bawah 100 halaman gitu. Coba nih kamu kelarin dulu nih buku ini gitu kan, untuk nge-challenge dia juga buat konsisten baca kan, dan ternyata keterusan gitu. Dan itu ada beberapa orang yang kayak gitu case-nya. Itu yang apa ya, perubahan kayak gitu yang kita perhatikan, kayak wah keren juga ya gitu. Ada impact yang dibawa sama Kumpul Baca gitu. Oke. Sebagai anak muda, kayak aku sendiri melihat kondisi literasi di Indonesia itu seperti apa sih, Kak? Kondisi literasi di Indonesia, sebenarnya kalau untuk di Indonesia kita belum pernah observasi atau riset mendalam. Tapi kemarin sebelum bulan puasa tahun ini tuh kita sempat kayak ngadain riset untuk 100 responden gitu. Jadi yang kita cari tahu adalah habit baca teman-teman gitu. Jadi ternyata sangat beragam gitu. Kalau misalnya dilihat dari hasil riset yang kita lakukan, sebenarnya tersebar sih, banyak orang yang suka fiksi, tapi kalau dari survei yang kita lakukan ternyata banyak yang lebih memilih fiksi sih kalau teman-teman baca gitu. Dan mereka lebih suka membaca itu di tempat yang terbuka gitu, entah mungkin di komuter ataupun MRT ataupun di tempat seperti taman. Oh, malah di gitu. fasilitas umum ya mereka sukanya? Mungkin karena ruang terbuka itu lebih apa ya, lebih memberikan atmosfer baru aja. Kalau misalnya di ruangan tertutup, kalau di perpus kan mungkin ya bisa kapan aja ya gitu. Oke. Nah, kalau Kak Iko disuruh menilai nih, anak-anak muda zaman sekarang udah banyak belum sih yang suka baca? Kalau yang suka baca, aku percaya banyak sih, karena setiap aku main ke Gramedia pasti, atau toko buku lain gitu ya, pasti ada yang, maksudnya banyak anak-anak juga gitu, entah mungkin dia SMP, SMA, ataupun anak kuliahan, atau bahkan yang udah kerja seumuran 20-30 gitu. Jadi kalau dibilang minat bacanya ada nggak sih? Ada gitu, tapi mungkin kebanyakan nggak mempublikasikan kegiatan dia saat baca. Jadi kesannya kayak kok nggak banyak yang baca buku gitu. Makanya dengan Kumpul Baca, terus kita mengajak orang-orang untuk update kegiatan bacanya mereka gitu. Itu sangat membantu untuk menyuarakan ini loh, banyak yang baca buku juga loh gitu. Oke, terakhir sebelum kita ke closing statement, apa harapan Kak Eko sebagai co-founder komunitas Kumpul Baca nih? Mau dibawa kemana nih komunitas Kumpul Baca ke depannya? Kalau dibawa kemana sebenarnya, pastinya kita tetap mau bawa kegiatan Sejam Membaca itu sebagai campaign utama gitu, supaya tetap konsisten dengan hal itu. Dan karena gini, kalau misalnya kita baru 5 tahun ya, untuk mengubah habit kan nggak bisa dilakukan dalam sekejap ya. Atau kayaknya 10 tahun juga kayaknya butuh proses gitu. Jadi kita mau konsisten dulu nih untuk tetap menyuarakan Sejam Membaca. Dan mungkin kita mau perbanyak kolaborasi juga dengan penerbit, media, dan sebagainya, dan komunitas lain juga. Karena itu yang sangat berpengaruh nih untuk buat sebuah perubahan gitu, kolaborasi. Oke, sekarang kita udah sampai di penghujung podcast Kak Iko. Silakan Kak Iko memberikan closing statement khususnya buat generasi muda nih. Baik yang udah mulai rajin membaca atau masih yang malas-malasan membaca. Silakan Kak Iko. Oke, iya. Halo, aku Iko, co-foundernya Kumpul Baca. Buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi struggle atau berjuang pengen konsisten baca buku, jangan patah semangat gitu ya. Kalau misalnya masih merasa malas atau merasa belum bisa konsisten, coba cari buku-buku yang mungkin tipis gitu, yang di bawah 100 halaman, atau buku-buku bergambar, atau buku anak-anak. Yang penting ada yang dibaca gitu, karena pasti untuk membuat habit yang baru nggak bisa tiba-tiba langsung baca novel yang 300 halaman gitu kan. Jadi mulailah dari langkah-langkah yang kecil dulu sampai akhirnya nanti bisa memberikan habit ataupun dampak yang lebih besar gitu. Mantap, luar biasa. Kak Iko, thank you banget udah mampir ke podcast Soan TT. Semoga sukses terus buat kerjaannya, lancar, dan good luck buat komunitas Kumpul Baca. Semoga kegiatan-kegiatannya makin sukses lah, pokoknya apapun yang dikerjakan. Thank you Kak Iko sekali lagi. Oke, Pejung, itu tadi ngobrol inspiratif barengan Kak Iko, co-founder dari komunitas Kumpul Baca. Tetap pantengin podcast Soan TT karena akan ada narasumber inspiratif lainnya. Kak Iko, sekarang aku pengen ngajakin ada satu tagline. Kalau aku bilang pejuang bukan, kita bareng-bareng bilang hadapi, gitu ya? Oke. Pejuang bukan, hadapi! Oke,
mantap. Thank you Kak Iko. Sama-sama. Udah ya nih? Udah. Oke. Thank you. Itu makanannya.